Salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pernahkah kita merasa uang bulanan seolah menguap begitu saja? Di era digital seperti sekarang, dengan godaan diskon dan tekanan sosial yang terus mengikuti tren banyak yang dari kita, terutama Gen Z dan Gen Alpha selanjutnya, justru terjebak di pola pikir yang salah. Belanja dahulu, sisanya baru ditabung atau diinvestasikan. Padahal rumus seperti itu jalan cepat menuju ketidakpastian finansial. Di kemudian hari, justru di bangku sekolah kita jarang diajarkan soal ini. Akibatnya, banyak dari kita sadar ternyata uang bisa menguap begitu saja. Hari ini saya ingin mengajarkan kita semua untuk mengubah kebiasaan tersebut. Investasi bukan sekedar tren sesaat untuk cara instan menjadi kaya. Investasi fondasi strategis untuk memastikan masa depan kita tetap aman, produktif, dan ibarat tenanglah, benar-benar berdeka soal finansial ya. Ibarat kita udah tidak terlalu bergantung sepenuhnya bekerja hanya untuk uang saja. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dua instrumen yang sedang sering diperbincangkan. Pertama, reksadana pasar uang alias atau RDPU yang menjadi pilar stabil untuk tujuan keuangan jangka menengah, dan kedua, aset kripto yang menawarkan peluang pertumbuhan tinggi sekali, namun wajib dikelola dengan disiplin resiko yang ketat. Ya, kalian tahu lah kalau kripto tuh kalau masuk awal tuh enak banget, tapi kalau kalian masuknya di harga atas, waduh, minusnya ngerinya. Minusnya 50% kalau kalian masuknya di atas, kayaknya udah plus 9. Kayaknya kalau kalian udah masuk di atas, jatuhnya minusnya udah 99% kalau taruh di meme coin. Nah, itu resikonya kalau kita tidak kelola dengan baik. Kita harus manajemen resiko. Ya, untuk kalian yang sudah berkeluarga, saran saya ya ibarat aset seperti kripto itu lebih baik jangan yang terlalu high risk lah. Ya, ibarat yang taruh-taruh yang top-top lah. Bagus lah kayak SRP lah, eh, Stellar. Nih, kayak contohnya nih saya kasih tonton. Sebenarnya ada nih, kita kasih lihat. Aduh, nih kayak gini guys. Nih kan kalian udah pada tahu nih, kalau aset-aset investasi ini kan kita harus berhati-hati. Dari sini SRP, no, kayak gini nih. Nah, SRP nih. Nah, kalau kita terlalu FOMO, terlalu ini, taruh kayak meme coin, kayak Dogecoin lah. Nih kayak begini kan, ngeri coy. Ngeri sekali. Kalian udah tahu sendiri. Tuh, kan harganya, ini kan prestis harga. Kita lihat dulu nih. Nih kan kita kan tahu nih tren harganya. Ini cukup sangatlah beresiko sebenarnya kalau saya bilang. Nih kalau kita lihat tren sama 1 tahun terakhir tuh minusnya 86% boy. Ngerinya kalau udah keluarga, saran saya sih jangan terlalu yang beresiko tinggi lah. Saran saya ya yang ini, bahkan aset-aset yang the topnya aja tuh minus 65. Nah, saran saya kalau kalian mau manajemen resiko, nih, selevel Bitcoin saja, kalian sudah tahu sendiri, 40 minus 40%, 41% tuh. Dari harga tertingginya 126 dolar, 126 USD.
itu minus sampai sekarang 74, dalam banget itu, minus 41%, nggak tahu tuh gimana nyusupnya. Nah, kita lanjut lagi. Lebih dari sekadar alat, kita juga akan membahas pola pikir investasi dulu, baru belanja. Adalah kunci selama ini yang sering terlewatkan. Mari kita mulai dari fondasinya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, tahun 2023, jumlah investor pasar modal di Indonesia sudah menembus angka 12 juta dan generasi muda mendominasi pertumbuhan ini. Namun perlu diingat, literasi yang tinggi belum tentu diikuti dengan tindakan nyata seperti reksadana pasar uang alias RDPU memegang peran yang sangat penting. Gampangnya, RDPU ini tempat pakai dana lebih cerdas dari tabungan biasa, dana yang ditaruh untuk jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito bank, atau obligasi dari pemerintah. Karena itu resikonya sangat rendah, likuiditasnya tinggi, diimbangin hasil historis cenderung stabil. Biasanya lebih baik daripada bunga tabungan biasa atau deposito retail. Lalu mengapa RDPU itu penting? Karena ia berfungsi sebagai macam berangkas cerdas yang menyimpan dana darurat, biaya pendidikan, biaya pengobatan, bahkan uang muka kendaraan atau properti melalui resmi oleh lewat contohnya bibit. Nih, saya kasih contohnya. Nih, kalian kan bisa lihat sendiri nih. Maaf ya, saya agak kurang ini. Nah, ini kan aset investasi. Kita bahas soal reksadana pasar uang nih. Kalau kalian lihat pertumbuhannya, walaupun sebenarnya kecil, dia kan sebenarnya bisa buat jadi dana darurat. Kalau misalnya kalian amit-amit kecelakaan atau ibarat butuh dana cepat, urusan kesehatan atau biaya renovasi rumah atau biaya pendidikan anak, saran saya bagusnya taruh di reksadana pasar uang. Kalau secara pengalaman saya sih bagusnya di situ. Walaupun pertumbuhannya sih ya 5%, kalau dilihat 4,6. Nah, selama 3 tahun udah 16%, 5 tahun udah 24%. Tapi kalau buat kalian yang dana darurat sih ibarat dana keluarga lah, dana keluarga, uang panas, bukan uang dingin, uang panas. Saran saya taruhnya ini di reksadana pasar uang. Jadi begitu ya. Sebenarnya sih banyak instrumen investasi dari Bahana, Batavia ya. Batavia punya ibarat perusahaan swasta juga sih, perusahaan swasta, pegang sahamnya BCA juga, BNI ada, BRI ada, Dana Mas ada, Roda ini ada. Tapi kalau pengalaman saya sih udah sih itu doang. Kalau soal obligasi sama saham sih saya kurang tertarik. Karena bagi saya terlalu nanggung kalau kalian investasi di kalau kalian tujuannya jangka panjang, enaknya sekalian kripto sih bagi saya. Kalau misalnya sudah nyentuh range-nya sampai ya ibarat 3 tahun lah, 3 tahun atau 5 tahun. Kalau di kripto lumayan sebenarnya pertumbuhannya. Ini kalau kita lihat dari chartnya ini ya, sebenarnya sih lumayan. Kalau kita invest di kripto, walaupun sebenarnya minusnya sih lumayan mantep sih. Ya kalau kita main jangka pendek ya ngeri kalau udah setahun, tapi kalau segi udah 5 tahun, 10 tahun, nah itu lumayan tuh. Tuh lihat aja tuh pertumbuhannya. Dari harga terendah 2022. Salah. Ini maksud saya nih, 2020 nih harganya terendah, terus naik tinggi. Ya, adalah 2021 selama setahun turun. Naik lagi setahun,
Tuh, momen panjang. Ibarat ada jeda 4-5 tahun. Memang sih lebih ibarat kripto ini di atasnya saham. Tapi emang resikonya sih lebih gede di kripto karena kita bisa minus jauh lebih banyak. Kalau kita belinya di saham, seingat saya sih ada batas itunya sih, penurunannya nggak seseram yang kita kira sih. Saya rasa ya, soalnya dari pengalaman saya sih eh, saham nggak sampai sebegitu seramnya sih. Ya gitulah. Ibarat ada batasnya. Kita juga sering-sering cek berita nih. Kalau di kripto harus gimana trennya. Kita lihat trennya, informasi news. Salah. Kita lihat. Kita cek sebuah news. Kalau kita intinya satu, kalau kita main kripto, kita biasakan diri untuk research, mencari mandiri. Jangan percaya sama siapa-siapa karena kita tidak tahu, bisa jadi orang itu pas kalian masuk, orang itu keluar alias buang barang. Kalian rugi, itu orang untung. Ibarat apa ya? Oper. Ibarat dia jual mahal, hasil orang-orang FOMO, kalian pada masuk di harga atas, minus. Rugi di situ. Makanya jangan FOMO, alias jangan ikut-ikutan. Seperti itu sih saya menurut saya kalau itu. Kita sih harus banyak-banyak baca berita juga dari sini. Supaya banyak kita di ini mana nih? Saya lupa nih. Pokoknya ada news dah. Trend, topik, upcoming, finance, trend, no. Politik. Pokoknya sih itu banyak. Tapi kalau kalian nggak mau pusing, nggak mau terlalu ini, saran saya sih taruh di reksadana pasar uang aja sih. Itu. Dan itu asetnya liquid banget, alias gampang dicair kapan saja gitu. Jadi sekian, kita lanjut lagi. Gampangnya menurut ya ibarat banyak lah, karena tabungan ibarat kalau kalian mau lebih aman, ibarat gak mau uangnya minusnya banyak atau ya ibarat sedikit sudah kecemas khawatir, lebih baik sih di reksadana pasar uang. Tapi kalau kalian mikirnya jangka panjang, itu dananya dingin ya ibaratnya siap minus alias uangnya ya nggak hilang sih, sebenarnya lebih minus, butuh waktu buat kembali harga ke harga normal, tapi memang butuh waktu sangat lama. Kalau itu tuh mending taruh di kripto. Kalau obligasi sama saham sih bisa aja sih kalian masuk. Cuma kalau kita cari pertumbuhannya lebih gede tuh sebenarnya di kripto. Cuma kalau lebih ampesnya di kripto juga. Intinya di situ sih saya bilang. Oke, kita lanjut. Oke, kita balik lagi. Kalau kita taruh di reksadana pasar uang, kita bisa atur pemotongan otomatis dari platform bibit. Ibarat ya ibarat apa? Kalian bisa manage lah uangin uang itu kira-kira, misal total di reksadana pasar uang lu ada 10 juta. Kalian tuh sudah dihitung kira-kira total segini 5 juta buat kesehatan, 2 juta buat misalnya servis. Pokoknya kalau di pengalaman saya itu nggak bisa kita di filter dibagi-bagi, tapi kita bisa ibarat uang kita lebih terjaga lah. Kalau di rekening, kita taruh di rekening bank, sudah pasti uangnya pasti cepat habis. Karena ya iyalah uangnya juga gampang cair kok. Nah, kalau
kalau kita taruh di investasi walaupun cepat cair tapi memang butuh proses. Kalau saya pernah lihat sih butuh proses 1 sampai 2 hari. Kalian kan bisa cek tuh di situ. Ya udah kita lanjut nih. Lalu prinsip sederhana. Jadi balik kita ibarat sehingga uang langsung tersisi, langsung mengatur arus kas sehari-hari. Prinsip sederhana menurut saya keamanan, kemudahan dicairkan dan stabil adalah. Namun kita sebagai generasi muda juga mengingatkan pertumbuhan aset yang lebih signifikan. Disinilah aset kripto yang sebagai pemain strategis. Berbagai laporan pasar menunjukkan bahwa kripto memang sangat fluktuatif. Nah itu fluktuatif artinya naik turunnya tuh ekstrim. Bisa aja hari ini kalian dapat jackpot, terbangnya sampai 100%, maksudnya kalian ya ibarat kalau hoki-hoki dapat di Dogecoin tiba-tiba tren apalah, push, meledak hampir 100%. Nextnya bisa turun sampai 50%. Jangan salah. Nah itu resikonya kalau kita taruh di kripto. Bahkan kalau sampai kalau udah meme, wah itu udah high risk banget. Ya ibarat di dunia kripto tuh ada pelapis-pelapisnya. Kalau semakin market cap-nya ibarat kapasitas pasarnya itu makin kecil, itu makin sangat beresiko. Ya itulah contohnya kayak meme coin. Tapi kalau makin gede itu ibarat turunnya juga sih nggak tahu serem itu daripada meme coin. Itu lebih ya aman lah, mirip-mirip saham. Ya ibarat contohnya saham gorengan lah kalau kita samakan dengan meme coin. Ya, seperti itu contohnya. Nah, udah kita lanjut. Di sini aset kripto masuk sebagai pemain strategis. Berbagai laporan pasar menunjukkan bahwa kripto memang sangat provokatif, tetapi dalam berbagai kasus juga mencatat potensi pertumbuhan yang luar biasa seperti yang kita lihat dan siklus Shiba Inu, Dogecoin, MPP. Nah, contohnya ini nih. Ini kan tadi kan saya kasih lihat tuh meme coin. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ada Dogecoin, Shiba Inu, PP. Ini kan segi market cap tuh. Kapasitas pasarnya memang sudah gede banget karena ya ibarat ini meme coin yang sudah mapan lah. Ibarat ya kalau naik ekstrim, turun juga sih nggak terlalu se ekstrim itu sih. Walaupun ya tuh kalian lihat sendiri tuh. Lompatnya liar sekali tuh. Dari pertumbuhannya berapa tuh? Ngeri banget. Sampai berapa persen itu? Kalau kita lihat-lihat tuh dari berapa tuh? 0,1 sampai bus. Itu 1000% itu terbang ya. Nah, kalau kalian lihat itu ada Dodge, Shiba Inu, PP. Enggak sebenarnya sih banyak. Vlognya ada. Ya ibarat di chain-chain. Ya itu pun kita harus research mandiri lebih saran saya. Kalian bisa lihat di X, no. Ini informasi kalian bisa lihat tuh di sini, tuh macam-macam tuh. Ada informasi, tuh Binance, ya pokoknya banyak lah. Saya lihat-lihat. Nah kalau soal exchange, sebenarnya sih di Indonesia sih udah ada Indodax. Nih exchange-nya kalian bisa pakai Binance bisa itu toko kripto bisa. Perlu toko kripto ini punya Indonesia punya. Nah kalian pakai ini nih. Saya nggak di sponsor ya. Jadi kurang lebih beginilah. Kita ini buat kita membeli aset kripto di sini. Nyentok Binance, baby. Tapi kalau mau aman, ya ibarat yang legalnya itu toko kripto. Ini toko kripto. Toko kripto sama Indodax, ingat saya nih. Emang sih sebenarnya kalau Indonesia ke peringkat kurang nih. Ya pokoknya begitulah. Nah,
Saya perlu tegaskan di sini, kripto bukan jalan pintas untuk kayak mendadak ya, kayak mendadak. Tidak. Itu butuh proses. Ya ibarat ya nggak ada kayak mendadak, semuanya butuh proses. Tapi ibarat segi pertumbuhan emang lebih signifikan itu kripto. Oke, baik lagi. Ia adalah instrumen risiko tinggi dan potensi imbal hasil tinggi. Sebagai prinsip, selalu diingatkan oleh para praktisi keuangan, Anda tidak akan membangun kekayaan tanpa berani mengambil risiko. Tetapi risiko tanpa manajemen yang baik hanyalah perjudian. Nah, itu dia, perjudian. Apa bedanya kalian sama orang judi? Kalau orang judi itu hanya berharap berdoa. Ya, ibarat ya dia hoki dapat, ampas ampas. Nah, itu tidak bisa begitu. Ibarat kalian harus manajemen satu, banyak-banyak tahu informasi, dan ibarat ketiga mental, banyak-banyak sabar. Karena kita kalau sedikit-sedikit turun-turun, kalau menurut kita koin ini bagus, mending hold, mending pertahanin. Itu yang penting satu doang sih, itu dana dingin. Kita tidak terganggu sama dana yang lain, ibarat dana keluarga lah, dana apa, jangan. Itu dana dingin. Kalau dana panas, lebih baik di reksadana pasar uang. Kita lanjut. Faktanya, kripto nggak membuat hati gampang ya. Alokasikan maksimal 1-5% dari dana kamu. Kenapa? Karena pasar bisa koreksi 30-50% dalam semalam. Nah, itu dia. Kalau kripto turunnya lumayan agresif. Kalau turun bisa agresif, terbang bisa juga sih, tapi kebanyakan sih kayak bulan tahun-tahun ini sih jarang sih. Ada momen-momen tertentunya. Kita balik lagi. Dari jumlah kecil, kalau diperbesar, ibarat ya kalau uang kecil sebenarnya kalau ditaruh di kripto tuh sebenarnya ngeri juga sih. Pertumbuhannya tuh saking signifikan bisa berubah. Misalnya kita taruh 1 juta dolar, kita taruh di koin tempat misalnya mint coin apalah gitu. Zaman dulu 1 juta, wah itu bisa-bisa dapat 100 juta atau 1 M. Itu yang udah masuk. Ya kalau yang sekarang, kalau dasi Baidometer gini agak susah sih. Walaupun bisa naik, cuma mentok-mentok naik 1000, nggak sampai beribu-ribu persen itu. Nah, balik lagi. Dollar strategis, dollar cost averaging. Investasi rutin dengan nominal tetap. Jangan mudah terkena FOMO alias ikut-ikutan saat harga sedang naik. Nah, itu resikonya kalau kita FOMO, harga naik, itu resiko banting harga di situ. Balik lagi kita, dan selalu siapkan mental untuk menghadapi koreksi harga. Kripto boleh diibaratkan sebagai permainan tersembunyi, tetapi hanya untuk pemain yang benar-benar paham alur dan siap kehilangan modal yang sudah dialokasikan tanpa mengganggu kebutuhan pokok. Nah itu, intinya dana dingin. Dana dingin, jangan pakai uang panas alias uang kebutuhan sehari-hari, jangan. Ibarat ya uang itu siap hilang lah pokoknya. Ya ibarat minus. Lanjut. Lalu bagaimana caranya menyatukan kedua instrumen ini menjadi satu rencana keuangan? Jawabannya ada pada pola pikir. Selama ini banyak kita menggunakan rumus pendapatan dikurangin pengeluaran sama dengan investasi. Rumus itu keliru. Gantilah menjadi pendapatan dikurangin investasi sama dengan pengeluaran. Artinya, di awal bulan kita sisihkan minimal 10-20% untuk RDPU dan alokasikan di kripto yang sudah ditentukan. Ya ibarat ya menurut kalian udah bagus lah kriptonya inilah. Ya kalau mau aman ya bisa SRP, Bitcoin. Nah itu koin-koin bagus sih kalau di segi ini. Kalau kalian cek sendiri sebenarnya.
Saran saya sih cek sendiri, tapi kalau menurut saya, pendapat saya sih bagusnya koin-koin kayak SRP, Stellar, itu koin-koin ya ibarat bank sentralnya lah, ibarat yang benar-benar ada value-nya. Oke, kita balik lagi. Baru kita lanjut, baru kemudian kita gunakan sisanya untuk kebutuhan dan gaya hidup. Waktu adalah aset terbesar Gen Z dan generasi Alpha. Dengan memenuhi lebih awal, efek bunganya compounding akan bekerja secara maksimal. Disiplin, literasi, dan kemampuan mengendalikan emosi terhadap gejolak pasar itu jauh lebih berharga sekedar mengejar keuntungan sesaat. Nah itu dia. Kalau kalian FOMO udah naik dikit 10% dan naik, jual. Wah itu mending terlalu apa ya, ibarat terlalu cepat-cepat jual. Tapi kalau dari kasus Mincoin lebih baik kita cepat jual. Tapi kalau dalam kasus SRP, Bitcoin, koin-koin yang the top itu yang kita tadi pertunjukan di atas itu koin yang sebenarnya sih nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Intinya itu, jangan di ibarat intinya itu jangan kalau kalian merasa uang ini takut minus atau apa, lebih baik jangan taruh di kripto. Tapi kalau kalian merasa ini uang nggak terlalu dibutuhin untuk saat ini, oke lah, ibarat ini aset investasi kita harus ambil high risk tapi dengan manajemen risiko yang menurut kita udah aman alias tidak terganggu soal kebutuhan sehari-hari. Oke, penutup, rekan-rekan yang saya hormati, investasi bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam. Investasi tentang membangun ketahanan finansial, menyiapkan dana darurat, mewujudkan tujuan hidup, dan mengelola resiko dengan kepala dingin. RDPU memberikan kita stabilitas dan ketenangan pikiran. Sementara aset kripto menawarkan peluang pertumbuhan yang tinggi asalkan kita mengelolanya dengan disiplin, alokasikan tidak terbawa arus FOMO. Intinya kita harus research, banyak mencari informasi. Menurut kita kalau udah pas, udah aman, ibarat udah oke lah ini aset nih, ya udah kita investasikan ya. Dollar cost averaging, bisa lah sebulan investasi kira-kira berapa gitu, misalnya ya 100.000 bisa tuh, itu nggak perlu nunggu gaji kita naik atau cari waktu yang tepat. Mulailah ya dari bulan ini, sisihkanlah 100.000 dari buat untuk reksadana pasar uang. Pelajarilah satu koin yang lu minatin dan konsisten pelan-pelan dan disiplin kecil. Hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang nggak pernah dieksekusi. Jangan biarkan rasa takut dan keserakaan mengendalikan keputusan finansial kita. Masa depan yang aman tidak dibangun dari keberuntungan semata, melainkan dari perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf dari kekurangan yang dalam penyampaian. Semoga materi ini menjadi pengingat sekaligus pematik untuk mengambil tindakan nyata mengelola keuangan kita. Shalom semuanya.